di balik ragawi keberadaan kita, ada keajaiban yang tak terlihat, yakni ruh, sumber kehidupan dan cahaya batin, mengalir dalam setiap detik kehidupan kita, membawa kita dalam perjalanan menuju pemahaman diri dan Tuhan yang Maha Esa. Mari kita merenung pada kedalaman ruh, menggali makna dan tujuan eksistensi kita di dunia ini. Lantas, di mana manusia sebelum dilahirkan? Ruh manusia ada di mana? Dan kemana roh kita saat kita tidur? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, ruh merupakan salah satu hal gaib yang berada di dalam jasad manusia sebagai penyebab adanya hidup kita, yang mana seringkali menjadi perbincangan bagi ia yang penasaran. Ketika ruh dikaitkan dengan fenomena tidur, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana kondisi ruh ketika seorang tidur? Ada pula yang berpikir lebih panjang mengenai hal apa saja yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ruh seseorang yang sedang tidur. Terkait kondisi ruh seseorang ketika tidur, menurut Imam Al-Qurtubi, yakni penafsiran terhadap Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sahabat keramat wali, dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasannya ruh seseorang yang sedang tidur berada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan lagi agar seseorang tersebut terbangun. Namun ada pengecualian bagi orang yang mati, yaitu ruh tersebut tidak dikembalikan lagi. Apakah roh bisa melihat jasad kita? Sahabat keramat wali, karena alam dunia dan alam kubur berbeda, ruh tidak dapat melihat manusia. Ini juga karena tidak ada dalil yang menerangkannya. Perkara gaib harus disertai dengan dalil, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya, dan manusia wajib mengimaninya. Apakah ruh bagian dari Allah? Allah tidak ada ruh. Allah ialah pencipta ruh itu sendiri. Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 berfirman, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sahabat keramat wali, maksudnya ruh itu ialah urusan Allah. Karenanya, ruh bukan ada bersama zat Allah. Dan dipahami ruh Allah bisa ada pada kita, sehingga kita ialah secuil dari bagian ketuhanan. Ruh itu ialah sesuatu yang Allah ciptakan, dan seperti organ di manusia, seperti diciptakan organ pada hewan. Kemudian setelah ada ruh, manusia bisa membedakan hal-hal dengan ilmu dan diri yang cakap. Dengannya manusia dapat mengetahui berbagai urusannya. Dalam konteks ini, ayat tersebut menggambarkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy yang bertanya tentang ruh. Ayat ini mengandung makna bahwa pengetahuan tentang ruh adalah salah satu dari banyak hal yang tergantung sepenuhnya pada Allah. Dalam agama Islam, ruh dianggap sebagai salah satu misteri ilahi yang hanya Allah yang memiliki pengetahuan mutlak tentangnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyatakan kepada mereka bahwa urusan tentang ruh termasuk dalam pengetahuan dan kehendak Allah, dan hal tersebut melebihi kapasitas manusia untuk memahami sepenuhnya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa beberapa aspek tertentu dari agama dan alam semesta bersifat gaib dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia diharapkan untuk tunduk kepadanya dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Sahabat keramat wali, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan.'" Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan segumpal daging itu adalah hati, sedangkan ruh adalah sesuatu kekuatan yang berada di dalam hati itu. Maksudnya adalah bahwa dalam tubuh manusia ada sesuatu yang sangat penting, yaitu hati. Hati ini seolah menjadi pusat dari segala kebaikan atau keburukan. Jika hati kita baik, maka segala hal dalam hidup kita akan cenderung baik juga. Namun jika hati kita buruk, maka kebaikan dalam hidup kita juga akan terganggu. Ruh adalah kekuatan yang menghidupkan hati kita dan memberikan energi pada diri kita. Jadi intinya, hati yang baik dan bersih akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Sahabat keramat wali, ruh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia tergantung ada tidaknya ruh dalam tubuhnya. Bisa saja manusia tidak punya kaki atau tangan, tapi masih dapat hidup. Banyak itu sekarang kan? Mungkin saja seseorang memiliki jantung dan paru-paru yang tidak berfungsi, tapi masih mendapat kehidupan. Nah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya, yaitu berupa ruh. Nah, berbicara mengenai ruh, bagaimanakah ruh itu diciptakan? Sahabat keramat wali, sebelum ditiupkan ke dalam rahim, ruh seluruh manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar alam dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar mengungkapkan bahwa ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pena takdir dan akal. Tapi kesemuanya dalam satu lingkup, yaitu Al-Hakikatul Muhammadiyah. Zat Muhammad paling hak, dinamakan Nur Muhammad karena suci dari kegelapan. Setelah itu, Allah menciptakan ruh semua makhluk di alam lahut, sebuah tempat termulia paling hak di sisinya. Di sanalah semua ruh makhluk berasal. Setelah 4.000 tahun, Allah menciptakan Arsy dan Nur Ain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengiring semua ruh dari alam lahut menuju tempat yang lebih rendah, yakni alam Jabarut. Dan ruh-ruh itu diberikan Nur Jabarut oleh Allah. Pada posisi ini, ruh para makhluk disebut ruh sultani. Usai dari alam Jabarut, para ruh diturunkan lagi ke alam malakut.
dan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur al-malakut, sehingga ruh tersebut dinamakan ruh al-rawani. Setelah dari alam malakut, para ruh akan digiring menuju alam jisim, dan dengan itu nama ruh disebut ruh al-jismani. Dari alam inilah ruh-ruh manusia ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam alam rahim pada usia kandungan 4 bulan. Ketika ruh sudah berada dalam jasad, tiba-tiba mereka lupa tempat mereka berasal, yakni alam Jabarut. Untuk mengingatkan tempat asal para ruh tersebut, maka diutuslah para nabi dan rasul di setiap zamannya, dengan tujuan utama agar ruh-ruh itu ingat di mana seharusnya mereka kembali dan berasal. Saat para ruh itu mampu menuju tempat mereka berasal, maka mereka akan kembali bertemu Jamalullah, sifat indah Allah. Pusat hati fuad mereka kembali terbuka, dan hal itu tidak dapat dilalui dengan ilmu-ilmu zahir, melainkan dengan ilmu-ilmu batin, melalui orang-orang ahli basirah, pandangan hati, dengan cara talqin, dan kepada wali mursyid yang menuduhkan jalan kepada alam lahut. Usaha-usaha untuk mengembalikan ruh dari alam jasad menuju alam lahut merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Begitulah ungkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan berupaya menuju kemakrifatan. Kemakrifatan yakni terbukanya hijab nafsu, sehingga mampu melihat kanzi al-makrifi, sesuatu berharga yang lembut, melalui lubuk hati yang paling dalam. Sahabat keramat wali, begitulah perjalanan ruh, mulai dari tempat paling dekat dengan Allah yakni alam lahut, hingga menuju ke tempat yang paling jauh dari Allah, yakni alam jisim. Dan para ruh tersebut, dalam hal ini manusia punya kewajiban untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu batin atau tasawuf. Terima kasih karena telah menyimak. Semoga ruh kita selalu dihantarkan kepada kebaikan dan kedamaian. Wallahu a'lamu bishawab. Ternyata sumber kekuatan manusia ada di dalam ruh. Sumber kekuatan manusia itu disebut ruh. Selamat datang dalam perjalanan spiritual yang mempesona, yakni tentang pembahasan alam ruh. Ruh, keajaiban yang tak terlihat namun menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi kedalaman jiwa, merenung pada asal-usul, sifat, dan peran ruh dalam eksistensi manusia. Mari bersama-sama menyelami keajaiban ruh dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Lantas, bagaimana bisa sumber kekuatan manusia ada di dalam ruh? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, selama ini pada umumnya orang menganggap bahwa sumber kekuatan manusia itu adalah berasal di otak atau akal. Atas anggapan itu, maka orang memposisikan otak segala-galanya. Manakala otak seseorang itu cerdas, maka hidupnya akan berhasil. Keinginan apa saja bisa diselesaikan lewat otaknya itu. Oleh karenanya, orang berusaha mencari lembaga pendidikan yang mampu mencerdaskan otak anak-anaknya. Demikian pula lembaga pendidikan juga sudah terlanjur percaya bahwa seseorang disebut cerdas manakala mampu menguasai beberapa jenis disiplin ilmu, yaitu misalnya biologi, fisika, kimia, sosiologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di lembaga pendidikan diajarkan tentang disiplin ilmu. Para pengelola pendidikan, tidak terkecuali pemerintah,
menganggap bahwa jika seseorang sudah mampu menguasai beberapa disiplin ilmu tersebut, maka dianggap cerdas. Sementara itu, untuk mengetahui seseorang telah menguasai disiplin ilmu atau belum, maka dibuatkanlah soal-soal ujian yang bagi siapa saja berhasil menjawabnya dengan benar, dianggap telah menguasai ilmu dan dinyatakan lulus. Oleh karena banyaknya jumlah peserta ujian, maka dibuatkanlah jenis soal yang jawabannya dapat dengan mudah dikoreksi oleh alat modern, yakni komputer. Sudah barang tentu, jenis soal dimaksud tidak selalu berhasil menggambarkan kemampuan seseorang. Buktinya, ada saja siswa yang dalam sehari-hari dikenal pintar, tetapi hasil ujiannya tidak sebagaimana digambarkan itu. Sahabat keramat wali, pendidikan dengan mengedepankan kekuatan otak atau akal tersebut selama ini juga telah dirasakan kekurangannya. Misalnya, diantaranya hanya berhasil mengembangkan aspek kognitif dan belum berhasil mengembangkan aspek lainnya, yaitu aspek afektif dan psikomoriknya. Seseorang anak yang memiliki kelebihan kognitif tetapi lemah pada aspek lainnya, maka dirasa kurang. Secara intelektual, anak yang bersangkutan unggul, tetapi tidak demikian pada aspek sosial, spiritual, dan lainnya. Kekurangan yang demikian itu sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh banyak kalangan, tetapi belum mendapatkan pemecahan yang dianggap signifikan. Mengacu kepada kitab suci Al-Quran, sebenarnya sumber kekuatan manusia itu bukan pada otak atau akal, melainkan pada apa yang disebut dengan istilah ruh. Keterangan itu dapat dibaca di dalam surat Al-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan kejadian manusia dan meniupkan ke dalamnya ruh berasal daripadanya, dan dia menjadikan ruh itu bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan rasa. Sedikit sekali kamu yang bersyukur. Sahabat keramat wali, bermula dari kekuatan ruh itu, maka telinga akan dapat mendengar, mata akan dapat melihat, dan tentu akal akan dapat berpikir. Oleh sebab itu, panca indera dan semua organ tubuh hanya berposisi sebagai alat, tidak terkecuali adalah akal. Sementara itu, adalah ruh yang menjadikan akal untuk berpikir. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka yang utama seharusnya dididik adalah ruh. Manakala ruh itu terdidik dan kemudian menjadi sehat dan baik, maka semua organ tubuh manusia akan berfungsi dan menjadi baik pula. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan segumpal daging itu adalah hati, sedangkan ruh adalah sesuatu kekuatan yang berada di dalam hati itu. Sahabat keramat wali, maksudnya adalah bahwa dalam tubuh manusia ada sesuatu yang sangat penting, yaitu hati. Hati ini seolah menjadi pusat dari segala kebaikan atau keburukan. Jika hati kita baik, maka segala hal dalam hidup kita akan cenderung baik juga. Namun jika hati kita buruk, maka kebaikan dalam hidup kita juga akan terganggu. Ruh adalah kekuatan yang menghidupkan hati dan memberikan energi pada diri kita. Jadi, intinya, hati yang baik dan bersih akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Memang semua anggota badan harus dilatih agar menjadi kuat dan berfungsi maksimal. Tangan dan kaki misalnya, seharusnya dilatih dengan berolahraga agar menjadi kuat. Demikian pula telinga, mata, dan juga otak. Semua anggota tubuh itu memerlukan perawatan dan pelatihan secara terus-menerus agar memiliki kekuatan hingga dapat berfungsi maksimal. Akan tetapi, semua anggota tubuh itu seharusnya selalu berada di bawah komando apa yang disebut dengan ruh dimaksud. Mengabaikan ruh dalam menjalankan kegiatan pendidikan, maka sama artinya dengan tidak memperhatikan sumber kekuatan dan pengendalian gerak kehidupan manusia itu sendiri. Akibatnya, ilmu yang diajarkan menjadi tidak bermanfaat sebagaimana seharusnya, dan bahkan akan dapat mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan terhadap orang lain.
Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan kita. Terima kasih karena telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Selamat datang dalam perjalanan mendalam tentang misteri yang penuh keajaiban, alam rahim. Dalam ruang rahim ini, kehidupan baru bermula, mengisyaratkan keajaiban penciptaan dan keagungan kehidupan. Mari kita merenung pada kebesaran alam rahim, menyelami keajaiban proses kehidupan sebelum kita lahir ke dunia ini. Lalu, seperti apa fase kehidupan di alam rahim? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sesudah sepasang pria dan wanita menikah serta melakukan hubungan suami istri, maka dengan izin Allah, seorang ibu akan hamil. Pada saat itulah kita sebagai manusia mengalami kehidupan pada fase kedua, yakni kehidupan di alam rahim atau arham. Ketika berada di alam arham, kita berproses dari nutfah, sperma dan ovum selama 40 hari. Kemudian berkembang dan berubah menjadi alaqah yang menempel di dinding rahim selama 40 hari. Kemudian berkembang dan berubah menjadi mudghah, yakni segumpal daging. Sesudah berproses selama 40 hari, manusia yang semula masih dalam bentuk segumpal daging telah menjadi sempurna sebagai janin. Ketika usia kehamilan telah mencapai 120 hari 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan ruh ke dalam tubuh janin. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus malaikat untuk menuliskan kembali 4 ketentuan, takdir atau nasib yang akan dialami oleh setiap manusia. Yaitu yang pertama, rizkinya. 2. Ajal atau masa kematiannya. 3. Amal perbuatannya, baik atau buruk. 4. Berbahagia dan beruntung atau celaka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah digaulinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Sahabat keramat wali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, dapat diketahui bahwa jauh sebelum sains modern menemukan proses pembentukan embrio manusia, pada ke-7 Masehi, Al-Quran telah menjelaskan proses tersebut secara detail.
Prof. Kate L. Moore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto pun telah membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah." Papar Moore yang terkagum-kagum dengan penjelasan ayat suci Al-Quran di atas, yang secara akurat telah menjelaskan perkembangan embrio manusia. Ayat suci Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia. Al-Quran telah berbincang tentang pertumbuhan janin di dalam perut ibu, fase demi fase. Padahal janin dan pertumbuhannya tidak terlihat dengan mata kepala dan tidak mungkin juga dijelaskan hanya dengan menduga-duga atau mengira-ngira. Sains modern baru mengetahui proses penciptaan manusia di dalam rahim setelah ditemukannya alat-alat pemeriksaan modern. Saya sungguh sangat berharga bisa membantu mengklarifikasi pernyataan Al-Quran tentang proses perkembangan penciptaan manusia. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran itu pasti turun kepada Muhammad dari Tuhan. Papar Moore, ilmuwan terkemuka dalam bidang anatomi dan embriologi. Sahabat keramat wali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 di atas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya janin dalam rahim ibu adalah melalui 6 tahap atau fase. Tahap pertama, penciptaan janin dalam bentuk saripati air mani atau nutfah yang disebut sulalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air mani yang hina. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami istri, tetapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Menurut riset yang telah dilakukan oleh para ahli anatomi dan embriologi, bahwa manusia itu tercipta hanya dari satu sel sperma saja. Sungguh, hal itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan jutaan sel sperma yang keluar dari seorang pria. Sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin, karena 1 dari jutaan sperma seorang pria bergerak menuju ke dalam rahim untuk membuahi ovum seorang wanita. Tahap kedua disebut alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Alaqah juga berarti nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah, sebangsa lintah, yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum air di rawa-rawa. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan kalau keduanya dipoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan mampu membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tahap ketiga disebut mudghah, segumpal daging. Dalam kelanjutan surat Al-Mu'minun di atas dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul daging. Hal ini baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang. Itu pun dengan bentuk alat-alat fotografi. Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging, karena daging membutuhkan tulang untuk menempel padanya. Maka tulang mesti sudah ada sebelum daging. Tahap keenam adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Menurut Dr. Ahmad Hamid Ahmad, bersamaan dengan berakhirnya pekan ke-7, panjang mudghah sudah mencapai 8-16 mm. Termasuk yang membedakan pada periode ini adalah bahwa tulang yang semula berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit, kini mulai berubah lurus dan tegak. Ditambah lagi, ada suatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8. Begitulah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, hingga akhirnya dilahirkan pada usia kehamilan 9 bulan. Sungguh maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
Proses penciptaan manusia pada ayat di atas dijelaskan lebih rinci lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Para ulama telah sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak pertemuan sel sperma dengan ovum. Artinya, peniupan ruh tersebut terjadi ketika janin telah berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Ruh adalah suatu unsur rohani yang menjadikan manusia hidup. Adapun substansi atau hakikat ruh, tidak ada manusia yang mampu mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sahabat keramat wali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, dapat disimpulkan bahwa secara biologis manusia itu tercipta dari saripati tanah. Hal ini terjadi pada penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang secara langsung diciptakan dari tanah. Adapun keturunannya tercipta dari tanah tetapi secara tidak langsung, yaitu sesudah diproses menjadi sperma dan ovum. Pada dasarnya, sperma dan ovum yang merupakan asal-usul manusia adalah berasal dari berbagai saripati makanan dan minuman, baik nabati maupun hewani. Pada hakikatnya, hewan pun berasal dari tanah. Karena hewan bisa bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan yang berasal dari tanah. Jadi secara biologis, manusia terbuat dari tanah yang melambangkan kerendahan dan kehinaan, serta setelah mati akan menjadi bangkai dan kembali menjadi tanah. Oleh karena itu, manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri, meskipun ia memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sahabat keramat wali, dengan memutuskan kata-kata ini, mari kita terus menelusuri keajaiban alam rahim dalam perjalanan kita. Semoga pemahaman kita tentang proses kehidupan sebelum lahir ini menginspirasi kita untuk menghargai kehidupan, menghormati karya-karya Tuhan, dan menuntun kita pada perjalanan spiritual yang lebih dalam. Terima kasih karena telah menyimak. Semoga kita semua selalu diberkahi dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia ini. Selamat datang kembali para penjelajah kebenaran. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang makna di balik kehidupan ini? Apakah ada suatu hubungan khusus antara kita dan Sang Pencipta sebelum kita lahir ke dunia ini? Dalam pencarian kita akan kebenaran, kita seringkali melupakan kontrak suci yang telah kita buat dengan Tuhan sebelum kita tiba di dunia ini. Kontrak yang tidak tertulis namun sangat kuat, yang mengikat kita dengan kebenaran dan cahayanya. Tahukah kalian, sebelum lahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa perjanjian kita kepada Allah? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sudah pasti, tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya saat ia lahir ke dunia. Jika manusia menyanggupi,
maka ia akan lahir dan hidup di dunia ini. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjelajahi kehidupan di muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Sahabat keramat wali, ini artinya mengajak kita untuk memikirkan mengapa kita tidak percaya pada Allah, padahal Rasul telah mengajak kita untuk percaya pada Tuhan kita. Allah juga telah meminta janji dari orang-orang yang beriman. Ini mengingatkan kita untuk berpikir tentang pentingnya kepercayaan kepada Allah dan mengikuti ajaran yang telah diberikan oleh Rasul-Nya. Allah juga mengingatkan kita bahwa janji kita kepadanya, terutama jika kita adalah orang yang beriman, harus dipegang dengan teguh. Lalu, apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini? Sahabat keramat wali, sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ruh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Lalu, perjanjian apa yang terjadi antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia? Sahabat keramat wali, jadi sejak kita dalam kandungan ibunda kita, usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu, saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta, saya beri. Kalau sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh, saya anugerahkan. Kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rezeki, saya tampilkan. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin, kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan ya Allah, mohon nanti saat lahir, kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, yang artinya kami bersyahadat atau bersaksi. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang lahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, yang mana kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Lalu mengapa Allah memilih kata Rob untuk menamakan dirinya, bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Sahabat keramat wali, inilah rahasia terbesarnya. Kata Rob itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan rububiyah, mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya, ada yang sakit disembuhkan, ada yang sulit dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi, semua apa yang dibutuhkan terpenuhi. Maka itu yang disebut sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa bertahan sekarang, nanti belum tentu, maka disebut murabi. Sahabat keramat wali, hari ini kita telah menjelajahi konsep yang mendalam dan menggugah hati. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia, ini adalah perjalanan spiritual yang mengingatkan kita pada janji suci yang telah kita buat dengan Sang Pencipta sebelum kita melangkah ke dalam dunia ini. Saat kita merenungkan kembali perjanjian ini, mari kita selalu ingat bahwa setiap langkah kita di dunia ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju kebenaran dan cahayanya. Mari kita berusaha
untuk selalu setia pada janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian kita akan menemukan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih karena telah menyimak. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pengalaman kalian di bawah komentar ya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten spiritual kami selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Dalam perjalanan kehidupan, ada fase yang menjadi titik tradisi antara dunia ini dan kehidupan setelahnya. Alam barzah, sebuah realitas yang menggambarkan masa antara kematian dan hari kebangkitan, mengajarkan kita akan keberlanjutan eksistensi dan persiapan untuk akhirat. Mari kita menjelajahi keabadian dengan pemahaman yang lebih dalam tentang alam barzah, sebagai pijakan bagi kita untuk merenung dan memperbaiki diri dalam menjalani setiap momen di dunia ini. Lantas, bagaimana kehidupan manusia di alam barzah? Seperti apa gambaran manusia di alam barzah? Dan cobaan apa yang akan dilalui manusia di alam barzah? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahapan kehidupan selanjutnya di alam barzah. Lantas, apa yang akan dialami manusia di alam barzah kelak? Alam barzah juga bisa disebut sebagai alam kubur atau alam perantara antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian. Saat berada di alam barzah, manusia hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan di alam barzah setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Allah, mari kemari. Sahabat keramat wali, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kehidupan manusia di alam barzah bergantung pada amal perbuatannya. Dijelaskan dalam kitab Tasawuf Imam Al-Ghazali, apabila seseorang memiliki keimanan yang soleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Penjelasan lainnya juga dipaparkan dalam buku Akidah Akhlak. Diterangkan bahwa kehidupan alam barzah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Maksudnya apa? Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam, lalu terbangun menjelang fajar untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Sementara orang kedua tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memiliki banyak masalah. Orang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat, tetapi sebaliknya, orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama itulah gambaran orang yang selama masa hidupnya di dunia selalu menjalankan syariat, sedangkan orang kedua menjadi gambaran orang yang semasa hidupnya mengingkari syariat. Bahkan gambaran manusia di alam kubur ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam surat Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha
ghuduwan wa ashiya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Sahabat keramat wali, ayat ini menyampaikan penggambaran tentang pengalaman orang-orang yang bertahan dalam keimanan mereka dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia, tetapi pada saat yang sama mereka mendapat penghiburan dari Allah dengan memberikan mereka pandangan yang jelas tentang akhirat, di mana para penghuni neraka akan melihat neraka pada pagi dan petang sebagai peringatan dan hukuman bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah. Surat Ghafir itu surat apa? Surat Ghafir merupakan surat yang ke-40 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surat ini terdiri dari 85 ayat dan masuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama Ghafir digunakan pada mushaf standar Indonesia (MSI) dan mushaf terbitan negara lainnya seperti Mesir, Madinah, Maroko, dan Libya. Nah lanjut, adapun hadis yang menerangkan tentang gambaran manusia di alam kubur, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat keramat wali, ayat tersebut menggambarkan proses setelah seseorang meninggal dunia menurut ajaran Islam. Ketika seseorang meninggal, Allah menampakkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat, baik itu surga atau neraka pada pagi dan petang. Jadi jika seseorang melihat tempat tinggalnya sebagai surga, itu menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Sebaliknya, jika tempat tinggalnya adalah neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Nah, pada saat itu dikatakan kepadanya bahwa inilah tempatnya sampai Allah membangkitkannya kembali pada hari kiamat. Hadis ini disampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang merupakan dua sumber utama hadis dalam Islam. Hadis ini memberikan gambaran tentang pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat, karena tempat tinggal seseorang di akhirat akan ditentukan oleh amal perbuatannya di dunia. Sahabat keramat wali, manusia akan mengalami berbagai macam cobaan saat berada di alam barzah. Adapun di antara cobaan yang dihadapi setiap manusia di alam barzah antara lain, yang pertama, pertanyaan kubur. Di alam barzah, malaikat munkar dan nakir akan mendatangi setiap orang yang meninggal dan telah dikubur. Manusia akan ditanya tentang Tuhannya, Nabi dan Rasulnya, serta amalannya selama hidup di dunia. Apabila manusia tidak bisa menjawab, malaikat akan menghukumnya dengan siksaan. Saya durhaka dengan Tuhan. 2. Siksa kubur. Siksa kubur akan didapatkan manusia apabila tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat sebelumnya. Siksa kubur tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat tiba. Bahkan masih akan berlanjut ketika orang tersebut masuk neraka. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siksa kubur merupakan hal yang pasti. Adapun bentuk siksa kubur, diantaranya yaitu ditunjukkan pemandangan neraka, disempitkan kuburannya, dan diremukan tulang belulangnya, ditemani amalan buruk, dan dipukul menggunakan godem dari besi oleh malaikat. Orang yang berdosa akan diperlihatkan pemandangan neraka sebagai bentuk peringatan dan hukuman atas dosa-dosanya. Sahabat keramat wali, pernyataan tersebut menyiratkan pentingnya memperhatikan perbuatan dan kualitas moral seseorang di dunia, karena keyakinan akan siksa kubur mengingatkan bahwa setiap tindakan akan berdampak pada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, dalam Islam ditekankan untuk menjauhi dosa dan mengajarkan amalan soleh sebagai persiapan menghadapi siksa kubur dan perhitungan di akhirat. Itulah gambaran manusia di alam barzah hingga hari kiamat tiba. Mari kita merenungkan akan kepentingan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan keabadian yang akan kita hadapi.
Semoga refleksi ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki amal dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta sesama. Ingatlah, persiapan di dunia ini akan menentukan keadaan di alam kubur nanti. Mari berusaha sungguh-sungguh untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Dimulainya perjalanan menuju alam akhirat. Pandangan akan alam akhirat seringkali menimbulkan campuran emosi dalam diri manusia. Rasa takut akan hukuman, kekhawatiran akan nasib akhir, tetapi juga harapan akan kebaikan dan ampunan. Alam akhirat dengan semua misterinya telah memikat perhatian manusia sepanjang sejarah. Dalam setiap agama dan kepercayaan, narasi tentang akhirat menawarkan gambaran yang menggentarkan tentang apa yang menanti kita di sisi lain kehidupan ini. Mari kita membuka pintu rahasia yang menyelubungi alam akhirat, merenungkan tentang keadilan ilahi, pahala dan siksa, serta perjalanan jiwa setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Sambutlah untuk menjelajahi dunia yang tersembunyi namun sangat penting ini, di mana setiap tindakan kita di dunia ini memiliki konsekuensi abadi. Lantas, apa yang dimaksud alam akhirat? Kapan dimulainya alam akhirat? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Akhirat dianggap sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu percaya Allah, percaya adanya malaikat, percaya akan kitab-kitab suci, percaya adanya nabi dan rasul, dan percaya takdir dan ketetapan. Menurut kepercayaan Islam, Allah akan memainkan peranan beratnya perbuatan masing-masing individu. Allah akan memutuskan apakah orang tersebut di akhirat akan diletakkan di jahanam atau jannah. Kepercayaan ini telah disebut sebelumnya sebagai hari penghakiman dalam ajaran Islam. Sahabat keramat wali, akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi, meyakini bahwa kehidupan akhirat sebagai tempat di mana segala perbuatan seseorang di dalam kehidupan dunia ini akan dibalas. Sahabat keramat wali, kehidupan baka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimulai saat kematian. Dengan kematian, manusia akan memasuki tahap pertama mendatangi akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Mengutip buku wawasan Al-Quran, definisi barzah menurut bahasa artinya pemisah. Adapun para ulama memberi pengertian mengenai alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Profesor Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa saat di alam kubur, seorang yang telah wafat memungkinkannya untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat bagaikan keberadaan dalam suatu ruang terpisah yang terbuat dari kaca. Mengenai alam barzah ini dijelaskan dalam suatu riwayat yang dilansir dari buku Makna Kematian Menuju Keabadian oleh Kiai Haji Muhammad Solihin, bahwa ketika Sayyidina Utsman bin Affan berhenti di kuburan, beliau menangis sampai basah janggutnya. Lalu beliau ditanya oleh budak wanita miliknya yang bernama Hani, "Engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, namun saat mengingat kubur, engkau menangis. Mengapa?" Nah, lalu Sayyidina Utsman menjawab,
aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur adalah rumah akhirat pertama. Bila selamat di kubur, maka setelahnya menjadi mudah. Bila tidak selamat di kubur, maka setelahnya menjadi lebih sulit. Saya durhaka dengan Tuhan. Aku juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan dari kuburan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Sahabat keramat wali, saat peniupan sangkakala ini akan adanya kehancuran alam semesta beserta isinya. Para makhluk akan mati dan yang dikecualikan diantaranya adalah malaikat Israfil, sebab ia masih harus meniupkan sangkakala. Lanjutan ayat dari surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian ia ditiupkan sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburannya dan menunggu keputusan Allah. Sahabat keramat wali, ketika itu manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia yang terakhir mati, seluruhnya akan dibangunkan kembali dari kuburnya. Mereka akan digiring oleh para malaikat dan penyaksi ke padang mahsyar, yang merupakan tempat berkumpul untuk pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang udah kita bahas di video sebelumnya. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wasyahid. Lalu setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan saksi. Quran Surat Qaf ayat 21. Ayat ini menggambarkan sebuah adegan di hari kiamat, di mana setiap individu akan datang bersama dengan malaikat pengiring dan saksi. Ayat ini menunjukkan pada proses perhitungan dan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau malaikat pengiring mengacu pada malaikat yang bertugas mengiring individu tersebut sepanjang hidupnya, mencatat semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya. Mereka adalah saksi atas setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut selama hidupnya di dunia ini. Saksi yang disebutkan dalam ayat ini dapat merujuk pada beberapa hal. Salah satunya adalah amal perbuatan seseorang sendiri yang akan menjadi saksi atas dirinya di hari kiamat. Selain itu, saksi juga bisa merujuk pada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah tentang apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan bahwa di hari kiamat setiap individu akan hadir bersama dengan malaikat pengiring yang telah mencatat semua perbuatan mereka, serta saksi yang akan memberikan kesaksian tentang amal perbuatan mereka di dunia. Ini menegaskan prinsip keadilan ilahi, di mana setiap individu akan diadili berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan situasi di hari kiamat di mana tubuh seseorang akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Nah, arti dari ayat ini adalah bahwa pada hari kiamat, lidah, tangan, dan kaki seseorang akan bersaksi terhadap tindakan dan perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Lidah
akan bersaksi terhadap perkataan yang telah diucapkan oleh seseorang di dunia, baik itu kata-kata yang baik maupun kata-kata yang buruk. Lidah akan menjadi saksi yang jelas terhadap segala perkataan yang pernah keluar dari mulut seseorang itu. Tangan akan menjadi saksi terhadap perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang di dunia. Ini mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan oleh tangan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kaki akan menjadi saksi terhadap langkah-langkah dan perjalanan yang telah ditempuh oleh seseorang di dunia ini. Ini mencakup perjalanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat tidak ada yang bisa disembunyikan atau terlupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita sendiri akan menjadi saksi atas segala tindakan dan perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia, sehingga kita akan diadili dengan seadil-adilnya berdasarkan amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan sempurna dan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pengadilannya. Ya nafsu illam kaffari. Kemudian terjadilah hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dari buku wawasan Al-Quran, di mana segala perbuatan manusia diukur dengan timbangan yang benar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dari amalan terkecil hingga besar, semuanya ditimbang agar tidak ada yang merasa tertindas dan terancam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 8-9. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sahabat keramat wali, ayat ini menyampaikan tentang proses pengadilan di hari kiamat, di mana kebenaran akan diukur melalui timbangan amal perbuatan seseorang. Pada hari kiamat, timbangan amal perbuatan akan menjadi penentu kebenaran. Ini menunjukkan bahwa setiap amal perbuatan seseorang akan ditimbang dengan adil dan objektif. Mereka yang amal perbuatan baiknya berat di timbangan akan dianggap beruntung. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang banyak melakukan kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang amal perbuatan baiknya ringan di timbangan akan dianggap merugikan dirinya sendiri. Ini menandakan bahwa orang-orang yang banyak melakukan dosa dan ingkar terhadap ajaran Allah akan mengalami kerugian di akhirat. Nah, dengan demikian, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya melakukan amal perbuatan baik dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Karena hal itu akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Orang-orang yang bertindak sesuai dengan kebenaran dan berbuat baik akan mendapatkan keuntungan, sementara mereka yang melanggar ajaran Allah akan menderita kerugian. Sahabat keramat wali, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, setelah dari padang mahsyar, manusia melanjutkannya antara ke surga atau neraka sesuai timbangan amal mereka. Nah, dalam sejumlah ayat Al-Quran termaktub bahwa perjalanan menuju keduanya terlebih dahulu melalui Sirat, diantaranya pada surat Maryam ayat 71-72. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Sahabat keramat wali, jumhur ulama berpendapat bahwa Sirat berupa jalan atau jembatan yang harus dilalui setiap orang untuk menuju surga. Adapun di bawah jalan ini ada semua tingkatan neraka dengan apinya yang bergejolak. Mereka yang mukmin akan melewatinya dan sampai di surga dengan berbagai kecepatan sesuai kualitas ketakwaannya kepada Allah.
sementara orang musyrik akan terjatuh ke dalam neraka sesuai kedurhakaannya. Nah, jadi kalau ada orang yang beriman tuh sering dawam Al-Quran, misalnya surat apa? Surat Yasin, surat Al-Muluk, surat Al-Kahfi. Nah, dia bakalan secepat itu tuh, dibantu dengan surat-surat yang ia dawamkan dulu ya. Nah, kalau orang yang sering sodako, dia bakalan cepat itu ngelewati jembatan itu dengan pahala sodako dia. Apalagi, pokoknya amalan-amalan baik lah ya. Saat kita memasuki pintu yang mengantarkan pada alam akhirat, setiap langkah dan amalan kita akan menjadi saksi dalam perjalanan abadi kita. Semoga pemahaman kita tentang kehidupan setelah kematian ini menginspirasi kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diberkahi, mempersiapkan diri dengan baik, dan memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Terima kasih telah menyimak. Mari kita bersama-sama meraih kebahagiaan yang abadi di sisinya. Wallahu a'lamu bishawab.